Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'd. Kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Dalam kehidupan realita kita sehari-hari, tidak kita pungkiri adanya orang-orang yang kita idolakan, orang-orang yang kita bangga dengannya, orang-orang yang kita takjub dengannya. Seperti misalnya pemuda-pemuda, pemudi-pemudi takjub dengan keterampilan seseorang dalam mengolah kulit bundar, keterampilan seseorang dalam mengendarai sepeda motor, keterampilan seseorang di bidang-bidang yang lainnya. Maka ini adalah sebuah fenomena yang memang ada di kehidupan nyata kita sehari-hari. Seorang takjub, seseorang merasa menganggap orang-orang ini memiliki kelebihan-kelebihan, keistimewaan-keistimewaan yang perlu ditakjubkan, perlu diagungkan, perlu dibesarkan. Kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita merujuk kepada kitabullah, kitab suci pedoman hidup kita, Al-Quranul Karim, kemudian kita merujuk kepada sabda-sabda Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, ternyata ada arahan dari Allah dan juga dari Nabi Muhammad SAW tentang takjub. Apa yang seharusnya kita takjub dengannya dan berusaha untuk bisa menjadi seperti orang yang kita takjubkan. Allah Ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran, "Fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum." Allah mengatakan, dan janganlah kalian takjub, merasa seseorang yang kita takjubkan memiliki kelebihan dalam perkara harta, kedudukan, jabatan, keahlian dunia dalam berbagai macam bidang, yang tidak mendukung atau bahkan tidak membesarkan, memuliakan agama ini, yakni agama Islam. Allah mengatakan, janganlah kalian takjub hanya dengan sebatas harta atau hanya sebatas banyak-banyaknya anak. Maka bukan itu semua yang kita takjubi. Itulah bimbingan Al-Quranul Karim, yang Allah sendiri sang pemilik alam semesta ini tidak takjub, melarang kita untuk takjub dengan hal-hal yang demikian. Karena jika kita takjub dengan hal-hal yang demikian, nanti kita akan melakukan perkara-perkara yang sia-sia, perkara yang tidak berguna, mentakjubi apa yang tidak ditakjubkan oleh Rabb kita, membanggakan apa yang tidak dibanggakan oleh Rabbul Alamin. Allah mengatakan jangan takjub. Bahkan Nabi Muhammad SAW itu memberikan kita arahan apa yang ditakjubkan oleh pencipta kita, yang seharusnya kita berusaha menjadi orang yang disabdakan oleh Nabi SAW. Nabi mengatakan, "Innallaha la ya'jab." Sesungguhnya Allah benar-benar takjub. Allah benar-benar takjub. Kepada siapa? Kepada pemuda, kepada pemudi. Laisa lahu sabwah, yang mereka tidak punya kecenderungan untuk bermaksiat kepada Allah, yang mereka menghabiskan masa muda mereka
mentaati Allah dengan melakukan ibadah-ibadah yang disyariatkan. Jika kita melihat ada pemuda, jika kita melihat ada pemudi yang hidupnya habis sebagian besar waktunya untuk beribadah, mentaati Allah, dia bisa maksimal dalam mentaati Allah, maka yang seperti inilah Allah takjub kepadanya. Bayangkan jamaah yang dimuliakan oleh Allah, alangkah bangganya, senangnya jika kita menjadi seorang anak ditakjubkan oleh ibu dan bapak kita, ditakjubkan oleh pasangan-pasangan kita, ditakjubkan oleh anak-anak kita. Apalagi jika yang mentakjubkan kita adalah pencipta kita. Maka inilah yang harus kita usahakan, maka inilah yang harus kita kejar, kita maksimalkan seluruh potensi yang kita miliki, agar kita termasuk orang-orang yang ditakjubkan oleh pencipta alam semesta ini. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, la hasada illa fisnataini. Tidak boleh kita hasad, tidak boleh kita iri, tidak boleh kita merasa kalah, tidak boleh kita merasa lemah hanya di hadapan orang-orang yang memiliki keahlian, kelihayan dalam hal duniawi. Nabi mengatakan, yang harusnya kita takjub, yang boleh kita takjub ada dua perkara. Yang boleh kita iri hanya pada dua perkara. Jika kita melihat orang yang diberikan, dianugerahkan oleh Allah harta, kekayaan, dan dia gunakan, dia manfaatkan harta kekayaannya di jalan-jalan yang Allah ridhai, sehingga hartanya membimbingnya memperoleh keridhaan Allah. Dan yang kedua yang kita boleh menginginkan menjadi seperti dirinya, yakni orang-orang yang dianugerahi oleh Allah ilmu, kemudian dia mengamalkannya setiap hari. Kita melihat, kita menjadi saksi seseorang yang punya ilmu, dia mengamalkan ilmunya. Maka dua tipe manusia inilah yang harus kita takjub, yang harus kita berusaha agar kita bisa seperti kedua orang ini, agar kita bisa ditakjubi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Beginilah sedikit gambaran yang terdapat di dalam ayat-ayat Al-Quran maupun di dalam hadis Nabi. Kepada siapa dan kepada apa kita seharusnya takjub. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.